Bahari Samandiai, Narai Habar. Kini kembali lagi bersama saya Alicia Della dalam Berita Kalimantan Tengah. Sejumlah berita menarik dan informasi aktual telah kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tiga korban meninggal rumah terbakar di Jalan Ranying Suring dimakamkan. Diduga mencari makan, ular kobra masuk permukiman warga. Wisata air hitam diserbu warga untuk berlibur. Tiga korban rumah terbakar di Jalan Ranying Suring, Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya, dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Cilikriwut, kilometer 12, Kota Palangkaraya, pada Jumat lalu. Suasana haru tampak menyelimuti pemakaman 3 orang jenazah yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Saat peti jenazah akan dimasukkan ke liang lahat, terlihat seluruh keluarga, baik dari pihak laki-laki dan perempuan, serta personil kepolisian turut hadir dalam proses pemakaman tersebut. Ketiga korban yang dimakamkan adalah Aibtu Rovinus Payarombe yang merupakan anggota kepolisian Polresta Palangkaraya dan berdinas di Polsek Rakumpit, Kecamatan Rakumpit. Meirita Heti dan Jaizen Alexander Rombe, anak korban yang masih berusia 3 tahun. Heverson, salah satu keluarga dari keluarga korban, mengatakan bahwa pihak keluarga sangat kehilangan sosok ketiga korban yang terkenal baik di mata keluarga dan teman-temannya. Ini apakah merasa kehilangan? Merasa kehilangan. Kalau yang lain nggak ada lagi. Cukup aja dari jawaban saya itu. Iya. Pak almarhum ini baik ya Pak ya? Sangat baik ya Pak ya? Sementara menurut Ketua RT Agus mengatakan rumah yang terbakar tersebut dihuni oleh satu keluarga. Sepasang suami istri dan 4 orang anak, 3 orang anak selamat saat kejadian karena sedang berada di luar rumah. Dan pekerjaan pemilik rumah merupakan anggota kepolisian. Kalau nggak salah rumah ini punya almarhum Eli Encon sudah meninggal suami istri, sehingga yang tinggal di sini anaknya yang bungsu dan bersuami dengan anggota polisi yang kerja di luar kota. Dan anaknya ada 4 orang. Kemarin kita melihat ada korban dibawa oleh ambulan 2 orang. 2 orang, oke. Menurut informasi yang memantau dari pihak kebakaran maupun kepolisian, itu ada laki-laki dan perempuan. Itu suami istri Pak ya? Kalau menurut pantauan mereka suami istri yang tinggal di sini. Dan kalau nggak salah ada satu anak yang dibawa duluan dari ini ke rumah sakit dan juga meninggal di rumah sakit juga. Hingga kini masih belum diketahui penyebab pasti kebakaran rumah yang telah menelan korban jiwa ini. Karena kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Syahrul Mubarok dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan. Beredar video viral yang disampaikan seorang pegawai lapas bernama Muhammad Faizal yang berdurasi kurang lebih 15 menit, di mana dalam video tersebut disampaikan terkait dugaan adanya praktik jual beli kamar tahanan, serta pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas yang melibatkan seorang tahanan berinisial S. Saya pada tanggal 15 November 2024 telah melaporkan
melalui saluran resmi e-lapor dan WBS Kemenkumham terkait dengan dugaan praktek pungutan liar dan jual beli kamar tahanan yang terjadi di Lapas Sampit yang melibatkan pejabat berwenang bekerja sama dengan napi narkoba inisial S yang berujung pada praktek pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas ke wilayah tertentu di Kalimantan Tengah. Diduga hal tersebut dilakukan oleh oknum pegawai lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari pernyataan pegawai pembuat video, dirinya melakukan hal tersebut karena sudah melakukan pelaporan melalui situs resmi Kementerian Hukum dan HAM sejak bulan November 2024, namun tidak ada tanggapan. Pegawai lapas itu mengaku sengaja membuat dan mengunggah video ke media sosial dengan harapan mendapat tanggapan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menanggapi hal itu, Kepala Lapas Sampit Meldi Putra membantah tudingan oknum pegawainya yang hanya merupakan fitnah. Sebab selama ini Lapas Sampit rutin melakukan razia serta tes urin narkoba kepada para narapidana dan hasilnya selalu negatif. Meldi menyatakan siap diperiksa oleh institusinya untuk membuktikan jika tudingan oknum pegawai lapas itu tidak benar. Itu sebenarnya tidak masalah bagi kami, karena kenapa? Kami membicarakan masalah data. Jadi biarkan tim nanti datang seperti apa, benar atau tidak ya kita tidak tahu, nanti pemeriksaan seperti apa. Artinya kami bertugas sesuai dengan SOP saja. Artinya kan itu ya harus kan butuh bukti semua. Cuman pada kenyataannya sampai saat ini yang membuat TikTok tersebut artinya mungkin mengubah alibi ke publik. Kami bersama-sama dengan mereka APH atau seperti Kesehatan Narkoba, mereka punya data atau apa, nanti itu memang kita berantas. Cuman kalau di dalam ini ya komitmen kami tidak pernah mentolerir. Artinya kalau ada terkait pengedaran narkoba dari dalam ini. Meldi juga secara tegas menyebut jika sekitar 2 bulan lalu oknum pegawainya itu telah dilaporkan seorang tahanan lapas atas dugaan penipuan mencapai 500 juta rupiah. Oknum pegawai lapas itu menjanjikan pengurusan pindah dari Lapas Sampit ke Lapas Pontianak serta membantu pengurus kasasi di Mahkamah Agung agar vonis hukumnya dikurangi. Dari Kota Waringin Timur, Syahrul Mubarok dan Mashud Badarudin melaporkan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya berupaya mengevakuasi seekor ular kobra Kalimantan yang dilaporkan masuk ke salah satu rumah warga di Jalan Poncowati, Kota Palangkaraya. Saat diperiksa oleh petugas di bagian rumah, ular didapati bersembunyi di bagian dapur, tempat warga menaruh tabung gas LPG. Dengan menggunakan tongkat penjepit khusus, petugas berupaya mengevakuasi ular yang sangat mematikan ini. Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya petugas berhasil menjepit kepala ular dan menariknya keluar dari balik tabung gas LPG. Diduga ular kobra sepanjang 3 meter berasal dari kawasan hutan yang tidak jauh dari kawasan permukiman warga. Namun karena sumber makanan di habitatnya mulai menipis, ular kobra ini kemudian mencari mangsa berupa tikus hingga hewan ternak ke kawasan permukiman warga. Di rumah ini begitu mengagetkan, ada ular king cobra Kalimantan dengan panjang 3,5 meter dengan besar 2 inci masuk dan bersembunyi di samping tabung gas. Diketahui oleh anaknya yang menyampaikan ke ibunya melihat ada, terus dikunci pintu, dibatasi agar ruang gerak ular itu tidak kemana-mana. Sampai tim datang, ternyata dia masih tetap berada di tabung gas itu. Kita sudah amankan dan evakuasi, kita akan lepas biarkan di alam bebas yang jauh dari pemukiman masyarakat. Oke. Ular kobra yang berhasil dievakuasi kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa dan selanjutnya dilepas liarkan ke kawasan hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Syahrul Mubarok dan Dede Septajaya melaporkan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas mencatat sebanyak 44 bencana terjadi sepanjang tahun 2024. Namun berdasarkan data, jumlah bencana ini menurun dari kejadian tahun 2023 lalu, yaitu sebanyak 248 kejadian bencana. 44 bencana yang terjadi di Kabupaten Kapuas selama tahun 2024 ini terdiri dari banjir sebanyak 7 kejadian, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 10 kejadian, angin puting beliung 1 kejadian, kebakaran pemukiman 22 kejadian, 3 orang tenggelam, 1 orang hilang. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, Ahmad M. Saribi mengatakan, dari sejumlah bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Kapuas sudah menyalurkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah. Pada tahun 2025 ini, BPBD Kapuas dalam upaya penanggulangan bencana telah melakukan perencanaan, di antaranya peningkatan kapasitas kecamatan dan desa tangguh bencana, penguatan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan yang rawan banjir dan karhutla, menyiapkan rencana relokasi, serta mengusulkan rencana rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah rawan bencana, seperti mengusulkan jalan evakuasi, penyediaan embung, dan sumur bor skala besar. Kami akan memberikan sarana prasarana, sarpras. Tidak hanya SDM, sarpras juga. Terutama untuk poin yang sebagai pemicu awal di 2024 ini, kami akan memberikan 4 kecamatan yang rawan bencana kemarin kejadian banjir. Yaitu Kecamatan Pasak Telawang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah, dan Kecamatan Mentangai. Nah, kemudian di dalam hasil dari kontingensi bencana banjir, memang rekomendasi yang muncul adalah usulan relokasi permukiman masyarakat. Dengan adanya rencana penanggulangan ini, ke depan diharapkan masyarakat lebih siap dan dapat membantu pemerintah melakukan antisipasi mitigasi akan terjadinya bencana, sehingga diharapkan potensi bencana dapat diminimalisir. Dari Kapuas, Syahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tiga korban meninggal rumah terbakar di Jalan Ranying Suring dimakamkan. Diduga mencari makan, ular kobra masuk permukiman warga. Wisata air hitam diserbu warga untuk berlibur. Tahapan hukum kasus korupsi mantan Bupati Kota Waringin Barat, Ujang Iskandar, sudah memasuki tahap pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya. Hakim yang diketuai oleh Muhammad Ramdes membacakan putusan bahwa terdakwa Ujang Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan korupsi. Hakim menjatuhkan vonis pidana kepada Ujang Iskandar dengan kurungan penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Dengan catatan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Vonis ini jauh lebih dari ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.
yang sebelumnya menuntut Ujang Iskandar dengan hukuman 7,5 tahun penjara dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah dengan catatan apabila denda tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 bulan. Menanggapi vonis hakim, jaksa penuntut umum memilih untuk pikir-pikir upaya hukum selanjutnya, sementara mempelajari vonis yang diberikan hakim. Kita menyatakan pikir-pikir dengan pertimbangan majelis yang kami menuntut pasal 2 secara melawan hukum, kami putus ke pasal 3 adalah gunakan kewenangan. Lagi tuntutan kami kemarin 7,5 tahun di pasal 2, diputus pasal 3 dengan putusan 3 tahun. Kami sudah nyatakan ada waktu 7 hari sebelum perkara ini buka, kami akan pikir-pikir apakah kami akan melakukan upaya hukum nanti. Seperti itu, dengan mempelajari putusan, pertimbangan putusan. Pengacara terdakwa Rahmadi Gelenta mengatakan, meskipun berharap vonis bebas, kliennya tetap menghargai vonis yang telah ditetapkan oleh persidangan. Namun pihaknya menyayangkan hakim tidak mempertimbangkan beberapa bukti yang telah diajukan. Salah satunya dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan tidak ada terjadi kerugian negara. Sehingga oleh karena itu pihaknya memilih pikir-pikir untuk melanjutkan upaya hukum selanjutnya. Ini prinsipnya saya hanya mengambil intinya saja. Intinya tuntutan jaksa juga tidak dapat diterima, intinya ditolak untuk dakwaan primer. Hakim mengambil jalan tengah. Kalau kita minta bebas, hakim mengambil jalan tengah dan dianggap terbukti pasal 3. Kita hormati putusan hakim, ya kita hormati dan saya berkeyakinan proses ini akan berlanjut dan sudah hakim tegaskan juga dengan kedua belah pihak sama-sama pikir-pikir, maka putusan ini belum inkrah panjebis desa. Gitu ya. Jadi itu intinya. Tapi prinsipnya kita hormati putusan hakim. Diketahui sebelumnya Ujang Iskandar terseret kasus korupsi penyimpangan dana penyertaan modal dari pemerintah Kota Waringin Barat kepada perusahaan daerah Agro Mandiri tahun 2009. Yang mana perkara ini merupakan pengembangan dari putusan hakim pada tahun 2017 lalu. Dari Palangkaraya, Syahrul Mubarok dan Dede Septajaya melaporkan. Sebuah kapal motor milik PT Dharma Lautan Utama Jumat malam tiba di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kapal yang melayani arus balik libur Natal dan Tahun Baru ini menjadi yang pertama tiba di Pelabuhan Sampit. Kapal motor Dharma Ferry 6 milik PT DLU sandar di Pelabuhan Sampit sekitar pukul 8 malam. Kapal tersebut sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kapal yang mengangkut hampir 200 orang penumpang ini menjadi kapal pertama yang sandar di Pelabuhan Sampit dalam melayani arus balik Natal dan Tahun Baru. Sejak masa arus mudik dan balik di Pelabuhan Sampit, sudah ada 5 kedatangan dan keberangkatan kapal di Pelabuhan Sampit. Berdasarkan data Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Sampit, 5 kedatangan kapal yang berlayar dari Surabaya dan Semarang tersebut mengangkut 1.700 lebih penumpang. Sedangkan untuk penumpang yang turun di Pelabuhan Sampit berjumlah lebih dari 1.800 orang. Sampai saat ini kita sudah menerima 5 kali kapal, Pak. Kapal kedatangan dan kapal keberangkatan. Ini adalah kapal yang kelima dengan total penumpang naik 1.745 dan untuk per malam ini total penumpang yang sudah kita naikkan dan kita berangkatkan totalnya 1.833. Jadi total keseluruhannya adalah 3.578 penumpang. Kita masih ada dua kedatangan kapal lagi nantinya, tentunya Dharma Ferry ini dan satu nanti kapal Kalimutu di tanggal 7, tanggal 6 dan tanggal 7. Dalam melayani arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru di pelabuhan, terdapat 3 kapal yang beroperasi, yaitu 1 kapal milik PT DLU dan 2 kapal milik PT Pelni. Hingga kini masih tersisa 2 kedatangan kapal yang akan tiba di Pelabuhan Sampit,
yakni KM Dharma Ferry 6 pada tanggal 6 Januari dan KM Lawit tanggal 7 Januari. Dari Kota Waringin Timur, Syahrul Mubarok dan Masud Badarudin melaporkan. Sejumlah relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, mendirikan posko peristirahatan jemaah haul guru sekumpul. Setiap harinya posko ini disinggahi ribuan jemaah yang sedang melakukan perjalanan ke Martapura, Kalimantan Selatan. Salah satu posko peristirahatan jemaah haul guru sekumpul didirikan di Jalan Cilikriwut, kilometer 6 Sampit. Posko yang didirikan oleh para relawan ini telah dibuka sejak tanggal 1 Januari lalu. Posko ini berada di jalur perlintasan menuju Martapura, Kalimantan Selatan, khususnya bagi jemaah yang berasal dari daerah di wilayah barat Kalimantan Tengah. Fasilitas yang ada di posko terbilang lengkap, mulai dari tersedianya makan dan minum, musola, pelayanan pemeriksaan kesehatan, tempat mandi cuci kakus, hingga layanan internet. Seluruh fasilitas itu dapat digunakan secara gratis. Posko yang buka selama 24 jam ini setiap harinya melayani sekitar 2.000 jemaah dari berbagai daerah, termasuk jemaah dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan ada juga jemaah yang berasal dari negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Perkiraan kalau sekarang kita bikin rata-rata hampir 2.000, Pak. Setiap hari? Setiap hari. 2.000 orang? Oke. Masalahnya kemarin hari pertama aja yang masih sepi, kita sudah hampir 1.500 orang. Tanggal 1 itu. Apalagi ini nanti menjelang sampai tanggal 5, itu perkiraan saya rata-rata hampir 2.000 orang yang lewat sini. Mulai dari Pontianak, bahkan dari negeri tetangga kita. Ada kemarin yang dari Brunei Darussalam ada lewat sini juga. Dari Malaysia. Insya Allah ini dibuka perkiraan sampai tanggal 7 harus balik. Nah, kita melihati juga kondisi logistik kita. Kalau logistik kita nanti para relawan masih banyak pendukungnya ke sini, kita buka sampai tanggal 7. Posko peristirahatan jemaah haul guru sekumpul ini rutin didirikan sejak tahun 2019. Posko bisa berdiri berkat dukungan swadaya warga dan relawan. Posko ini rencananya dibuka hingga tanggal 7 Januari untuk melayani jemaah kembali ke daerah asal usai mengikuti haul guru sekumpul yang puncaknya berlangsung pada 5 Januari. Dari Kota Waringin Timur, Syahrul Mubarok dan Masud Badarudin melaporkan. Libur akhir pekan, sejumlah warga Kota Palangkaraya memilih menikmati bersama keluarga di pemandian air Surung Danum yang terletak di Kelurahan Habaringhurung, Kota Palangkaraya. Jika sebagian orang menilai air yang berwarna hitam identik dengan hal yang kotor, namun tidak untuk warga yang sedang menikmati wisata Surung Danum. Air hitam karena kandungan tenin gambut ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang ingin menikmati sensasi segarnya mandi di aliran sungai sepanjang 100 meter ini. Dengan tarif Rp5.000 untuk tiket masuk, warga dapat langsung menikmati sensasi segarnya bermandi di tempat wisata ini. Namun bagi warga yang ingin mendapat fasilitas lebih, mereka juga bisa menyewa berbagai sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pihak pengelola dengan biaya mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000. Nira, salah satu wisatawan asal Kota Palangkaraya mengatakan, meskipun ada rasa waspada terhadap anaknya yang bermain air, namun dengan pengawasan orang tua, dirinya merasa tenang. Ini kan Surung Danum yang artinya apa ya dalam bahasa Indonesia itu air, tempat aliran air gitu kan. Jadi wahananya tuh ya main air aja sih sebenarnya. Haus hiburan aja nih orang Palangkaraya, makanya jauh-jauh. Tapi khawatir gak Bu dengan kondisi semacam ini Bu?
Kalau dari beberapa spot yang ada sih, saya rasa ini lebih aman kalau menurut saya untuk anak-anaknya, karena sudah berapa kali ke sini, kedalaman airnya kalau wilayah sini ya, menurut saya sih cukup aman aja, asal di anak-anaknya dipantau gitu, jangan dibiarkan sendiri. Sementara menurut pengelola wisata, Jumari mengatakan, wisatawan yang berkunjung tidak hanya dari wilayah Kota Palangkaraya, namun juga terdapat pengunjung dari berbagai luar kota. Ada apa aja yang ditawarkan, kayak ada apa tuh, ban macam gitu? Oh, ya, ban ibaratnya itu kan bebas 10.000 sebuahnya, pondok. Kalau pondok itu kan 20.000 sebuahnya. Ya ibaratnya untuk acara apa? Ulang tahun, keluarga itu. Acara ibadah juga bisa. Rata-rata dari mana wisatawannya? Ada yang dari Pangkalambu, dari Kapuas, bahkan ada yang dari Banjarmasin pun ada, Banjarbaru. Warna air juga menarik. Kalau ibaratnya kalau dari Banjar itu kan airnya putih semua. Di sini airnya bilangnya ada yang bilang masih air teh. Dengan adanya tempat wisata baru ini, warga Kota Palangkaraya kini bisa memilih untuk menikmati berbagai wisata yang ada di Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Rian Pradana dan Syahrul Mubarok melaporkan. Ribuan warga tampak memadati tempat wisata air hitam Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya. Sejumlah warga ini tampak antusias untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat untuk mengisi momen libur tahun baru. Lokasi wisata yang menawarkan berbagai macam wahana air ramai diserbu warga apabila bertepatan dengan libur, hari besar, atau akhir pekan. Sejumlah warga juga tampak menikmati momen bersama keluarga dengan mengabadikan momen melalui gawai mereka untuk menikmati berbagai wahana permainan yang ada. Dengan tarif tiket masuk Rp5.000 per orang dan warga dapat menikmati indahnya pemandangan danau air hitam di tempat ini. Namun bagi warga yang ingin menikmati wahana lain, warga bisa memulai dengan biaya Rp25.000 untuk perahu apung per orang. Dan bisa juga menyewa perahu motor dengan biaya antara Rp150.000 per perahunya. Reva, salah satu pengunjung, mengatakan di libur tahun baru ini tingkat kunjungan warga sangat ramai karena mereka ingin menikmati suasana pemandangan air hitam. Gimana suasana tahun baru ini? Ramai atau seperti apa? Ramai banget, banyak banget orangnya. Sampai macet jalanan tuh, aduh, hai. Apalagi kalau pakai mobil susah. Jadi disarankan untuk datang pakai motor aja. Tadi dari jam berapa ke sini? Tadi jam 4, mau jadi jam 4. Oh, jam 4. Apa sih suasana yang menarik di sini? Pemandangannya sih, kebanyakan pasti orang datang juga kulinernya. Sama kebanyakan pasti orang mau naik kapal gitu kan, foto-foto. Sementara menurut pengelola dari kelompok Sadar Wisata Air Hitam, Zuhrian mengatakan, meskipun terjadi peningkatan pengunjung, namun kondisi cukup teratur. Dan untuk tiket, pihak pengelola tidak melakukan kenaikan harga. Kami rasa Pak, kalau untuk tahun baru seperti tahun-tahun yang dulu saja. Bahkan ini kami anggap enteng, ini agak longgar sedikit. Kenapa ini lebih terkendali kan? Kalau dulu kami dari pagi sudah ini, kebetulan tadi ada sempat hujan. Jadi pengunjungnya agak sedikit tersendat. Tapi ini lumayan banyak Pak ya, sore Pak? Lumayan lagi, memang banyak. Ada peningkatan Pak dibanding hari biasanya Pak? Ya pasti. Berapa peningkatannya Pak kira-kira Pak? Nah, kami biasanya kalau yang hari-hari kan, kalau yang 2 hari kemarin paling yang berangkat 25 kapal. Kalau ini 16 saja ada yang 7 kali. 7 kali 16 sudah berapa kapal? Oh, berarti berulang kali Pak? Iya, berulang kali. Untuk harga tiketnya berapa Pak? Tetap kami tidak ada kenaikan, hari libur biasa-biasa kayak hari biasa. Oke, berarti 20.000? Ya, 25.000 Pak. Oh, 25.000 ya? Kini, dengan meningkatnya kunjungan warga, diharapkan wisata air hitam dapat lebih dikenal kembali, khususnya bagi wisatawan dari luar Kalimantan. Dari Palangkaraya, Syahrul Mubarok melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Alicia Della bersama seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.